إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita. Pada detik ini kita dapat menghadiri sidang Jumat yang semoga Allah berkahi. Dan tak lupa semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang telah kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka khatib di sini mengajak diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Berpegang eratlah kalian kepada talinya Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Dan di sini berpecah belah ini bagaimana kita dapat mengartikan terpecah belah di sini? Dan bagaimana kita dapat memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Talinya Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah maksud sebagai talinya Allah Subhanahu wa taala? Talinya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat penting untuk kita pelajari. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghususkan akidah ini untuk umat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang yang memahami dan mengamalkan akidah ini telah Allah janjikan kepada mereka perkara-perkara yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang selain mereka. Apa pengertian dari akidah ini? Pengertian dari akidah ini adalah akidah yang dimana orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan tidak termasuk di dalamnya ahlil bid'ah yang mereka tidak berhujjah dengan sumber yang syar'i yaitu Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Bahkan mereka mempertentangkan antara dalil-dalil yang sahih atau mereka menyimpangkan maknanya dengan mentafsirkan ke makna-makna yang lain yang batil yang mereka ambil dari dalil-dalil yang sahih. Dan mereka berhujjah dengan kias-kias ilmu kalam filsafat, atau dengan syubhat yang mereka susupi ke akal dengan silat lidah mereka. Dan ahli sunnah wal jamaah ini adalah orang-orang yang berdiri di atas kesepakatan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka berdiri di atas kesepakatan para pendahulu kita,
pendahulu kita dari kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka adalah orang-orang yang berhijrah dan mereka adalah yang menerima orang-orang yang berhijrah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang menyelisihi ijma' para sahabat Nabi. Contohnya Syiah Rafidah, Al-Khawarij, Mu'tazilah dan yang semisalnya. Dan yang termasuk di dalam ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti mereka semua yang telah kita sebutkan tadi dengan baik. Maka termasuk di dalamnya orang-orang yang berdiri di atas apa yang disepakati oleh imam-imam ahli sunnah di setiap generasi ke generasi umat yang lain. Dan tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah ini dari ahli bid'ah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ta'ala, qala Rasulullah SAW, wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku terpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah SAW. Kulluhum finnar, mereka semua di neraka, kata Rasulullah SAW. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Mereka itu siapa ya Rasulullah, kata para sahabat. Kita perhatikan di sini betapa semangatnya para sahabat untuk mencari kebenaran, mencari keselamatan dari azabnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menjawab, qal ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, kata Rasulullah SAW. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di Sahih wa Dhaif Sunan Tirmidzi. Dan sebagaimana juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang berkaitan dengan perintah yang sebelumnya, di hadis Al-Irbad radhiyallahu anhu ta'ala, bahwa Rasulullah SAW berkata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka bagi kalian hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang Allah beri petunjuk, al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat, kata Rasulullah SAW. Yang pertama Rasulullah SAW, alaikum bisunnati. Yang pertama. Yang kedua, tamassaku biha. Peganglah erat-erat. Peganglah erat-erat. Di sini Rasulullah SAW memperingatkan dan menekankan bahwa kita untuk memegang erat-erat sunnahnya Rasulullah SAW dan para khalifah setelah Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW menekankan kembali, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Ini suatu permisalan yang sangat baligh, yang sangat sampai kepada kita bahwa betul-betul kita harus memegang kuat sunnahnya Rasulullah SAW. Dan dari kehususan dari akidah yang telah kita jelaskan ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 10 perkara atau sekitar 9 dan 10 perkara yang akan khatib sebutkan bahwa hal-hal ini akan didapatkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dan tidak untuk orang-orang yang berakidah yang batil yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama, perkara yang pertama adalah dia adalah akidah yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama. Maka ini adalah yang benar. Tidak ada pertentangan di antara sebagian dengan sebagian yang lain. Maksudnya di antara Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain tidak ada pertentangan. Dan di antara suatu hadis dengan hadis yang lain tidak ada pertentangan. Dan akidah ini akan mengantarkan kepada keselamatan dari syubhat dan segala keraguan-raguan. Dan menjadi penyembuh dari segala keraguan-raguan dan khayalan dan khurafat. Banyak bertebaran di masa sekarang ini khurafat, khayalan, kalam ilusi, semua kebohongan isinya, yang tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Dan di perkara yang kedua adalah tentang kekhususan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah akidah yang sesuai dengan fitrah yang selamat dan akal yang normal, karena dia mempraktikkan agama Islam, dan Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Maka akidah ini akan mewariskan jiwa yang tenang, ruh yang bahagia, akal yang tenang, keistiqomahan dalam beribadah, selalu berada di dalam ketaatan.
dan kokoh di atas agama tanpa merubah dan mengganti segala perkara dalam agama kita. Dan poin yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang kekhususan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ini mengambil sikap tengah-tengah di antara akidah-akidah golongan ahlul bid'ah dan akidah golongan ahlul bid'ah, di antara akidah golongan-golongan ahlul bid'ah sebagaimana Islam menjadi umat pertengahan di antara segala agama. Yaitu kita menjadi umat yang pertengahan. Di antara golongan-golongan yang lain di dalam Islam, kita menjadi pertengahan. Akidah sunnah, ahli sunnah wal jamaah ini menjadi pertengahan. Dan di antara agama-agama yang lain, agama Islam ini menjadi agama yang pertengahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah menjelaskan tentang akidah ini. Wa hadhil firqah an-najiyah ahlus sunnah wa hum wasatun fin nihal kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Syekhul Islam di sini berkata, dan ini adalah golongan yang selamat, ahlus sunnah, dan mereka adalah golongan yang tengah dari segala golongan ahlul bid'ah. Sebagaimana agama Islam menjadi agama pertengahan dari agama-agama yang lain. Dan poin keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah ini, kekhususannya adalah dengan mengamalkan akidah ini, maka kita akan mendapatkan keistiqomahan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi orang di pertengahan, yaitu tidak putus asa terhadap rahmat Allah dan tidak pula nekat melakukan maksiat. Di sini ada seorang ulama yang berkata, yaqul al-Imam Makhul rahimahullah, man abadallah bil khauf fahuwa haruri, wa man abadahu bil mahabbah fahuwa zindiq, wa man abadahu bil khauf wal raja wal mahabbah fahuwa mu'minun muwahhad. Yaitu Imam Makhul rahimahullah berkata, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut saja, maka dia merupakan orang khawarij. Orang khawarij. Wa man abadahu bil mahabbah, dan barang siapa yang menyembah Allah hanya dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang zindiq. Orang yang zindiq termasuk di sini kalangan sufi. Wa man abadahu bil khauf war raja wal mahabbah fahuwa mu'min muwahhad, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa berharap dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan berpegang erat pada akidah ini poin yang kelima, akan terjaga seseorang dari fitnah dan akan selamat dari bid'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku dari kalian, maka mereka akan melihat perselisihan yang sangat banyak, kata Rasulullah SAW. Maka hendaklah kalian pegang erat sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Dan poin-poin selanjutnya kita akan jelaskan di khutbah yang kedua insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan poin tentang kekhususan barang siapa yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada poin ke-6. Kekhususannya adalah dapat mempersatukan umat. Akidah ini dapat mempersatukan umat, membuat umat muslim saling menyayangi dan menjadikan hati umat ini suatu kesatuan. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, summu ahlul jamaah li'anna al-jamaah hiya al-ijtima' wa didduha al-furqah. Dinamakan ahlul jamaah karena al-jamaah itu berarti al-ijtima', yaitu suatu perkumpulan, persatuan. Wa didduha al-furqah, dan perlawanannya dan lawan katanya adalah al-furqah, perpecahan. Jadi kalau kita tidak masuk ke dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka kita akan masuk ke dalam perpecahan yang sangat banyak. Dan di poin yang ke-7 tentang kekhususan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang yang berakidah ini akan mendapat pertolongan dari Allah di atas selain mereka, dari penganut agama lain atau penganut akidah yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini di Al-Qur'anul Karim di surat At-Taubah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Dan poin yang ke-8 tentang kekhususan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, didatangkan haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada mereka yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang meminum satu teguk dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya pada hari kiamat. Subhanallah. Ini merupakan faidah yang sangat besar. Allahu Akbar. Dan diusirnya, perhatikan di sini, ini lawannya orang yang dari berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan berakidah yang lain. Diusirnya para ahlul bid'ah dan golongan selainnya dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan kita tutup dengan poin ini, yaitu kesimpulan dari hal ini, bahwa wajah-wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan berwarna putih atau cerah pada hari kiamat kelak. Dan sebaliknya, para ahlul bid'ah, wajah mereka akan berwarna hitam. Qala Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, di surat Ali Imran. Di hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang akan berwajah putih dan cerah, dan orang-orang yang lain akan berwajah hitam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulama Kalaim meriwayatkan rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, pada ayat tersebut bahwa adapun yang berwajah putih, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ahli ilmu. Dan adapun yang berwajah hitam, mereka adalah ahlul bid'ah dan golongan sesat. Wal'iyadzubillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liwalidihim wa lidhurriyyatihim wa liwalati umurina wa lilmuslimina al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة